Welcome to Lenturin YouTube channel. Kenalin, aku Novia. Dan aku Yabel. Di channel ini kita akan membahas berbagai hal seputar hubungan antar manusia agar bisa lebih baik hubungannya dengan diri sendiri dan orang-orang yang kita sayang. betul. Hari ini kita mau membahas satu kasus pembunuhan yang diduga disebabkan kurangnya komunikasi antar anggota keluarga. Wow banget ya topiknya ya. Jadi kita waktu mau milih topik ini kita kaget juga ya. Kok ada gitu ya, masalah itu yang sampai berujung membunuh. Dan ini pasti ada ujung-ujungnya sama relasi juga. Jadi mungkin enaknya kita ceritain dulu deh ceritanya apa, terus hubungannya apa sama Lenturin. Betul. Kalau biasanya beberapa berita atau channel itu berfokus pada si tersangka, betapa kejamnya si tersangka ini, kita pengen berfokus sama sudut pandang psikologis dan nilai-nilai yang bisa kita dapetin dari masalah pembunuhan ini. Agar harapannya tuh nggak terjadi lagi di masa depan. Ya. Nah ceritanya kurang lebih ini satu keluarga di Magelang. Nah si keluarga ini teman-teman bisa cari sih beritanya. Ya semuanya kayak mungkin dari beberapa dari kalian pasti udah tahu karena ini cukup viral beberapa waktu yang lalu. Kronologinya tuh ada satu anak yang bunuh seanggota keluarga. Iya betul. Nah itu dengar kata anak bunuh anggota keluarga aja udah wow gitu. Nah yang lebih wow lagi, anak ini ngebunuh nggak cuma satu, nggak cuma dua, tiga gitu ya. Jadi ceritanya gini, pada tanggal 28 November 2022 di desa Metro Yodan ditemukan jasad-jasad satu keluarga di rumah mereka sendiri, terdiri dari ayah, ibu, dan kakak perempuan yang meninggal berinisial AA, HR, dan DC. Nah, yang menemukan yang pertama ini justru asisten rumah tangganya gitu. Nah, si ibu ART ini dia pertamanya ditelepon sama seseorang yang minta tolong biar ngecekin ini ada 3 orang nih pingsan di rumah. Nah, jadi yang nelpon itu adalah anak kedua dari keluarga itu. Yes, dan anak kedua ini minta tolong ke ibu ART-nya buat cekin 3 anggota keluarga yang di rumah ditemukan terkapar. Pingsan di kamar mandi. Terus habis itu akhirnya dibopong sama ART-nya dan anak keduanya ini. Terus dikasih minyak kayu putih, nana-nana, akhirnya menelpon rumah sakit gitu, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, mereka ternyata meninggal di jalan, jadi benar-benar udah nggak bernyawa pas lagi di rumah sakit. Jadi waktu dicek awal masih bernafas, terus waktu dibawa nyampe rumah sakit ternyata meninggal. Nah waktu dicek di rumah sakit ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Lalu akhirnya karena banyak kejanggalan yang ditemukan oleh dokter, mereka akhirnya melapor nih ke polsek setempat, dan akhirnya satu-satunya saksi yang dicurigai ya si anak kedua ini, karena ya dari mereka sekeluarga, mereka cuma tinggal berempat doang, dan yang menemukan juga anaknya ini juga nelpon ART-nya. Jadi ya cuma dia nih yang saksi kunci dari waktu itu bukan pembunuhan, waktu itu masih mungkin kecelakaan, kematian ya. Setelah diotopsi ternyata banyak organ yang rusak dari si papa, ibu, dan kakaknya. Kayak ini aneh banget gitu. Mereka pasti meminum sebuah obat arsenik yang akhirnya merusak banyak organ dan membuat mereka tuh mati secara cepat. Nah, dari proses investigasi ditanya-tanyalah si anak ini. Ternyata anak itu mengakui bahwa dia memang menggunakan racun arsenik untuk upaya pembunuhan. Dan yang lebih membagongkan lagi, ternyata ini bukan upaya yang pertama. Nah sekarang kita beralih ke motif pembunuhan si anak ini yang akhirnya menjadi satu pembahasan utama nih di Lenturin. Anak kedua ini mengakui bahwa ia sakit hati. Jadi alasannya itu cuma karena sakit hati, karena nggak diperhatikan dan didesak untuk mencari pekerjaan gitu, untuk membiayai keluarga. Alasannya cuma itu doang, maksudnya dalam tanda kutip itu doang. Sakit hati dan akhirnya membunuh semuanya gitu. Anak ini ternyata mengaku merasa terbeban karena ada hutang keluarga. Itu klaim dari anaknya. Nah, waktu dicek lagi sama pamannya, anggota keluarga juga, pamannya bilang enggak seperti itu. Jadi ada ketidaksinkronan dalam cerita dari dua belah pihak ini, si pamannya sebagai saksi tambahan dan si anaknya sendiri. Jadi banyak yang nggak sinkron, jadinya banyak yang kelihatannya anak ini bohong gitu. Dengan perbedaan pandangan antara si anak kedua ini
dan kerabatnya, aku jadi cek nih apa sudut pandang psikologi dari kasus ini gitu. Maksudnya kenapa seorang anak bisa membunuh dua orang tua dan orang tuanya kandungnya sendiri dan kakaknya gitu. Nah, ketika aku cek, aku research, ada nih media mewawancarai seorang psikolog bernama Liza Marielli. Beliau mengatakan seperti ini. Hal ini tuh menjadi kompleks dan rumit gitu, karena yang terjadi di balik pagar rumah seseorang kita tuh nggak pernah tahu. Apalagi sekarang keadaannya yang tinggal anaknya yang menjadi seorang tersangka, menjadi seorang pembunuh. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam daily life keluarga ini sampai seorang anak kedua ini mau membunuh orang tua kandungnya sendiri dan kakaknya. Apapun faktanya, apapun perdebatan dan perbedaan antara semua kerabat dan sebuah saksi gitu, hal yang pasti ada sebuah konflik dalam keluarga ini yang sebenarnya sangat disayangkan. Apakah tidak ada keterbukaan dalam keluarga ini? Apakah tidak ada komunikasi yang baik? Atau mungkin nggak ada solusi ya, nggak ada obrolan soal solusi atau bahkan ngobrolin masalahnya apa gitu. Apakah ada kondisi-kondisi di mana mereka tuh nggak mau ngobrol, nggak saling memahami, semuanya pada salah paham dan akhirnya numpuk dan akhirnya bisa menjadi sebuah fenomena yang sangat mengenaskan ini ya. Yes, jadi kalau aja ada komunikasi, again kita nggak tahu masalahnya apa, tapi yang kita tahu ada suatu masalah dan kemungkinan besar tidak terkomunikasikan. Itu kan identifikasi dari psikolognya kan. Nah, kalau ada komunikasi itu, situasi ekstrim ini bisa terhindarkan. Problemnya mungkin nggak terhindarkan, tapi respon ekstrimnya ini bisa terhindarkan. Biasanya yang numpuk-numpuk itu justru yang menjadi sebuah pemicu sampai ada fenomena yang ekstrim kayak gini. Makanya ini sama dengan apa yang Lenturin tuh sebenarnya pengen resolve gitu. Nah, ujung-ujungnya ya hubungan yang sehat gitu, dimana kita bisa punya hubungan yang sehat sama pacar, orang tua, kakak, adik gitu, sampai akhirnya mereka tuh bisa saling memahami satu sama lain dan punya komunikasi yang sehat, jadi menghindari hal-hal yang bahkan yang nggak seburuk ini gitu. Ya, dan ada beberapa indikasi-indikasi yang kita pelajari ya setelah coba baca lagi si artikel ini, yang mungkin menyebabkan anak ini mengambil keputusan yang gila gitu. Satu, itu kurangnya komunikasi dan kurang terbuka. Kayaknya ini sesuatu yang Asian banget ya, dimana jadi ditumpuk di dalam hati. Ya karena bingung mau terbuka, takut disalahin. Kalaupun terbuka, dia pasti udah mikir, wah nanti dibilangin apa gitu kan. Jadi untuk terbuka aja udah banyak barriernya, udah banyak takutnya. Nah, selain keterbukaan itu juga, ya tadi mungkin dia mau terbuka tapi bingung mengkomunikasikannya gimana. Jadi dua hal ini kita lihat kayaknya kemungkinan besar inilah yang terjadi gitu. Iya, sama kayak pengalaman kita pribadi juga ya. Maksudnya kalau dulu kayak lebih sulit gitu untuk mau ngomongin tentang perasaan. Kalau misalnya kita nggak enak sama sahabat kita nggak mau ngomong. Ada kayak hal-hal yang kita nggak suka sebenarnya, cuma kita nggak berani buat ngomong karena takut menyakiti gitu. Dan akhirnya kita mendem-mendem sendiri, numpuk ke hati sendiri. Akhirnya kita malah outputnya jadi lebih buruk dari itu gitu. Perpendaman ini di sisi lain juga mungkin dia nggak punya teman untuk cerita. Iya, jadi jangan numpuk-numpuk, jadi jangan mendem-mendem gitu. Kalau misalnya, makanya kita dalam hubungan aku sama Yobel pun kita sebisa mungkin untuk ngomong, walaupun pas ngomong ya Gak kadang menyakitkan, gak menyenangkan, bisa menyakiti, tapi paling nggak kita ngomong gitu. Kita harus ngomong dan transparan gitu, apa yang kita lagi rasain, apa yang kita lagi keselin gitu. Iya, dan yang kedua itu bicara soal kehangatan. Itu indikasinya mungkin adalah kekosongan, rasa kosong dan juga nggak hangat. Nah, kenapa kita ngomong gini? Karena justru karena si situasi yang nggak hangat inilah bikin orang jadi malas terbuka, dingin gitu kan. Jadi penuh judgement. Pernah sih aku juga di situasi kayak gitu. Udah mau cerita nih, udah mau terbuka, tapi kayaknya situasinya dingin banget gitu. Ya, karena udah terbiasa sih. Kalau aku pribadi juga pernah ada dalam lingkungan yang kayak gitu juga gitu, dimana kayak kita terbiasa untuk tidak bicara sama sekali, diam gitu. Jadi untuk mau mengungkapkan perasaan tuh kayak aneh sekali gitu. Dan mungkin ini bisa jadi indikasi juga terjadi di keluarga ini gitu. Sampai akhirnya anaknya tuh benar-benar udah mendem, gak merasakan kehangatan, merasa kayak ini gak ada artinya keluarga ini, mendingan gue
musnahkan aja gitu. Yes. Dan kalau ngomongin soal rasa dingin gitu ya dalam keluarga, bukan kita buat stereotip ya, oh kalau keluarga dari Magelang semuanya dingin. Enggak, tentunya enggak. Tapi memang ada kecenderungan secara generasi yang boomer, yang udah umurnya mungkin sekarang di 60, 70, atau 50 masuk ke 60, itu mereka nggak terbiasa berkomunikasi dengan orang tua. Itu di zamannya mereka, yang penting anak makan. Gitu. Kebayang ya lagi peperangan, yuk kita deep talk dulu, kan nggak bisa gitu. Nah sekarang kita udah lebih ngerti, punya ruang, punya privilege buat dapat akses informasi terkait well-being, soal komunikasi. Tapi masalahnya orang tuanya nggak ada di dalam konteks itu. Jadi ya ini konteks dingin ini ya memang sesuatu yang tanda kutip wajar terjadi. Terus yang ketiga, indikasi yang ketiga adalah merasa dibandingkan. Nah ini sering banget nih terjadi dalam hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Kita dibandingkan dengan kakak kita, dengan adik kita, atau dengan tetangga sebelah. Ini hal yang common banget di generasi boomer, dimana si orang tua tuh yang mengcompare anaknya, dan itu membuat anaknya jadi kompetitif, merasa nggak berharga, merasa insecure juga gitu. Iya, kayaknya sih itu yang terjadi ya, karena kakaknya dibunuh juga. Ya itu cuma indikasi gitu, jadi belum tentu terjadi. Sekali lagi di dalam pagar kita nggak tahu. Yes, gitu. tapi maksudnya ya kita ngobrol aja ya, membayangkan aja. Aku sih kalau jadi adeknya, kalau memang bermasalahnya sama orang tuanya, nggak kepikiran bunuh kakaknya. Bener-bener. Ya ada kemungkinan seperti itu. Dan jadi bersyukur buat teman-teman yang mungkin sekarang ada dalam environment atau keluarga yang nggak, orang tuanya tuh nggak ada yang membandingkan gitu. Aku ada sahabat aku yang orang tuanya tuh nggak pernah membandingkan si A dan B gitu. Jadi anaknya punya self esteem yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, dan dia nggak takut untuk speak up gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak pernah dibandingin sama keluarganya mungkin harus bersyukur ya. Iya, walaupun ada yang ngomong juga sih, dibandingin tuh kalau perspektifnya tepat justru mendorong kita ke arah perubahan yang lebih baik. Tapi dalam kasus ini dibandingin justru membuat kita makin down. Dalam situasinya udah dingin, dibandingin. Jadi itu meriang tuh, panas dingin dia. Iya kan, dikomporin iya, tapi situasinya dingin. Mau ngomong nggak bisa, tapi diomongin gitu karena dibandingin. Jadi talik ulurnya tuh nggak menyenangkan lah. Ya. Oke, terus yang keempat, instant mentality. Jadi ini lagi sering banget nih diomongin sama generasi milenial ke generasi Z, Gen Z. Karena banyak yang punya asumsi bahwa Gen Z tuh punya instant mentality. Jadi kayak semuanya maunya cepet gitu. Aku personally nggak segitunya sih sama Gen Z. Jadi maksudnya menurut aku ada generasi Z yang kayak gitu, ada juga generasi milenial yang kayak gitu juga gitu, yang maunya instant mentality. Menurut aku itu tergantung orangnya gitu. Nah indikasinya adalah related to kasus ini adalah si anak ini mau warisan atau mau harta dari rumahnya. Bisa jadi ya. Bisa jadi makanya dia mikir kayak gue cuma butuh uang nih di keluarga ini, gue nggak butuh hubungan ayah, ibu, dan kakak yang membosankan atau menyakitkan ini. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh dan dia coba mikir sepraktis dan sebodoh itu aja, kayak dengan gue bunuh berarti orang yang nggak ada gue bisa jual semua hartanya. Atau lebih simpelnya kalau kita hilangkan asumsi soal dia pengen harta, mungkin dia sesimpel mikir kalau orang tua yang nggak ada masalah beres. Iya, makanya masalah komunikasi itu benar-benar dampaknya gede banget ya gitu. Iya. Nah, yang kelima itu ngomongin soal kekecewaan. Jadi kekecewaan terhadap ekspektasi. Nah, dan ini nyambung sama poin yang tadi dibandingin. Kalau orang ngebandingin, sadar nggak sadar kemungkinan mungkin cuma 1%, 2% itu ada ekspektasi tertentu. Nah, yang kita duga gitu ya, mungkin tadi kan ada anaknya ngaku ada masalah hutang. Dan di awal juga dia bilang sakit hati kan. Ya, jadi tekanan ini ada karena ekspektasi tertentu. Iya. Gitu. Mungkin interpretasi anaknya terhadap ekspektasi orang tuanya nggak tepat, kita nggak tahu. Tapi ada kemungkinan besar ekspektasi itu. Nah, justru respon anak ini terhadap ekspektasinya ini yang jadi trigger masalah dalam hubungan. Karena kalau ditanya apakah, kayaknya di Kartu Lenturin ada bahasannya juga ya soal ekspektasi.
apakah boleh kita berekspektasi pada orang yang kita sayang? Kalau kamu jawabannya apa? Jawabannya adalah sebenarnya sama siapapun kita nggak bisa berekspektasi sih. Walaupun secara natural pasti ada perasaan berekspektasi, tapi kalau ditanya boleh nggak? Ya boleh, tapi konsekuensinya harus diterima lah. Gitu. Kalau misal lu mau berekspektasi berarti kalau nggak terjadi lu sakit hati ya terima. Iya, kalau aku ya boleh sih ekspektasi. Maksudnya ekspektasi again bisa jadi arah yang baik. Cuman kayaknya ekspektasinya segila apa, sewajar apa, semasuk akal apa. Kadang-kadang ekspektasi sama common sense-nya berlawanan, nah itu yang jadi masalah. Jadi buat aku sih boleh, tapi ekspektasinya jangan gila-gila banget lah. Maksudnya nih anak baru lulus disuruh bayar utang, kan ini gila gitu kalau menurut aku tapi ya. ini kan baru dari sisi si anaknya ya. Intinya ada sebuah kekecewaan yang terjadi dengan sebuah ekspektasi yang mungkin orang tuanya kasih atau yang mungkin anaknya kasih ke orang tuanya. Jadi kayak anaknya berekspektasi orang tua tuh mestinya gini, tapi ternyata nggak terjadi, dan akhirnya karena ekspektasi tidak tercapai, akhirnya dia sampai punya sakit hati yang begitu parah dan nggak dikomunikasiin. Jadinya kita bisa mendengar berita yang naas ini. Jadi lewat pembahasan ini kita pengen ajak teman-teman buat lebih aware aja sih, bahwa ada beberapa faktor, indikasi yang mungkin teman-teman alami atau teman-temannya teman-teman itu alami. Kita bisa mulai lebih aware, dan dari awareness itu harapannya bisa memperbaiki apa yang dalam kendali kita dan apa yang nggak dalam kendali kita. Tentunya ini bukan jadi pembahasan terakhir soal masalah yang serupa gitu ya. Cuman harapannya teman-teman bisa melentur bersama lewat podcast, YouTube, dan produk-produk yang kita luncurin di Lenturin. Karena kita harap dengan adanya Lenturin ini kita pengen hubungan manusia tuh lebih baik dengan manusia yang lain. Dengan ketika kamu mengonsumsi konten Lenturin, kamu bisa mendapatkan insight-insight tentang hubungan yang baik dengan diri sendiri dan orang lain. Kayak cerita hari ini gitu, kita dapetin banyak hal, insight-insight tentang ternyata ada indikasi si anak kedua ini mungkin kecewa lah, terus nggak mau diomongin, dipendam dan lain-lain gitu. Mungkin kita harapannya sih nggak akan ada lagi kasus seperti ini gitu. Dan kalaupun udah terjadi saat ini, kita bisa menanggulangi dan memperbaiki perlahan-lahan hubungan kita dengan orang tersebut. Jangan sampai ada orang yang segitu sakit hati sama kita, ataupun kita jangan sampai kita sakit hati segitunya juga sama orang lain, karena hidupnya tentu nggak damai gitu. Segitu dulu video kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.